Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maulidi Maharani dari Prodi BKI 5A. Di sini saya bertujuan membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas saya mata kuliah metodologi penelitian kualitatif. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tahapan penelitian kualitatif. Langsung saja, yaitu yang pertama-tama kita itu harus menentukan judul terlebih dahulu. Nah, cara membuat judul itu bagaimana? Nah, kita itu membuat judul, kita lihat fenomena yang terjadi di sekitar kita. Itu langkah pertama yaitu identifikasi tema penelitian. Jadi yaitu kita menentukan topik atau masalah yang menarik dan relevan untuk diteliti. Di sini saya itu mengkaji tentang metode muhadharah untuk membantu santri. Nah, yang kedua yaitu tentukan tujuan penelitian. Yang mana itu kita harus menentukan tujuan penelitian kita. Di sini tujuan saya yaitu untuk meningkatkan public speaking santri. Nah, metode muhadharah tersebut itu bertujuan untuk meningkatkan public speaking santri. Terus yang ketiga, pikirkan konteks dan ruang lingkup. Nah, yaitu kita harus menetapkan batasan dan tujuan lingkup penelitian agar tidak terlalu luas pembahasannya itu. Nah, terus pastikan judul mencerminkan esensi penelitian dan memberikan gambaran singkat tentang apa yang akan diteliti. Pastikan judul bersifat jelas, ringkas, dan mencerminkan pendekatan kualitatif penelitian Anda. Dan juga buat semenarik mungkin agar menarik pembaca. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu fokus penelitian atau rumusan masalah. Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif itu identik dengan batasan masalah yang mana yang bertujuan supaya peneliti lebih terfokus kepada masalah penelitian. Jadi saat kita melakukan penelitian, nah itu pasti ada batasan masalahnya supaya itu saat kita meneliti itu tidak keluar dari pembahasan yang akan kita bahas. Misalnya penelitian yang berfokus pada penerapan bimbingan dengan metode muhadharah dalam meningkatkan public speaking santri di pondok pesantren. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana metode muhadharah tersebut dapat meningkatkan public speaking santri. Lalu bagaimana peran kegiatan muhadharah dalam meningkatkan public speaking santri. Nah, saat kita membahas ini, kita itu tidak boleh keluar dari pembahasan. Misalnya, saat kita membahas metode muhadharah, terus kita keluar menjadi pembahasan lain, yang mana yang itu pembahasan tersebut keluar dari teori. Selanjutnya yang ketiga yaitu penyusunan teori. Jadi dalam penelitian kualitatif ini, penyusunan teori itu sangat penting. Nah, penyusunan teori ini kita harus mengetahui fenomena masalah yang sesuai dengan teori yang sudah kita pelajari dan menentukan klaim teori sebagai acuan atau pisau penelitian. Jadi saat kita mencari teori atau memilih teori itu kita harus sesuai dengan fenomena masalah yang kita teliti. Misalnya seperti kita tadi itu membahas tentang bimbingan dengan metode muhadharah untuk meningkatkan public speaking santri. Jadi kita itu harus mencari atau memilih teori yang sesuai dengan apa yang kita bahas. Tadi kan kita membahas bimbingan dengan metode muhadharah untuk meningkatkan public speaking santri. Nah, kita tuh harus mencari teori yang berkaitan dengan tentang metode muhadharah dan juga bagaimana meningkatkan public speaking santri. Sebelum kita memilih teori, kita harus membaca dan mempelajari teori-teori tersebut. Ada banyak para ahli dan juga pendapat-pendapat orang
Nah, itu kita pelajari. Setelah itu kita memilah mana teori yang tepat untuk menjadi acuan grand teori. Grand teori adalah teori yang mencakup aspek lebih luas dan umum, dapat menghubungkan teori atau fenomena, dan juga sesuaikan grand teori tersebut dengan teman-teman spesifik dalam penelitian tersebut. Contohnya seperti pendapat Munawir tentang muhadharah, yang mana pendapat Munawir kata muhadharah yaitu adalah yang berarti ceramah atau kuliah, sedangkan ceramah atau pidato sendiri mempunyai arti salah satu seni dalam menyampaikan berbagai informasi secara lisan. Muhadharah adalah melatih dan membiasakan santri berpidato atau berceramah, membiasakan santri untuk tampil berbicara di depan umum. Jadi menurut saya itu metode muhadharah ini sangat efektif untuk membantu santri dalam meningkatkan public speakingnya. Penting bagi kita untuk memahami pemilihan teori yang konsisten dengan tujuan penelitian dan mendukung pada fenomena yang diteliti. Selanjutnya yang keempat yaitu teknik terjun lapangan dalam penelitian kualitatif. Nah, dalam teknik terjun lapangan ini ada beberapa teknik, yaitu menyusun pedoman wawancara, terus yang kedua observasi, dan yang ketiga menerapkan triangulasi. Terus yang pertama yaitu menyusun pedoman wawancara, yang mana penyusun pedoman wawancara itu harus sesuai dengan teori yang dijelaskan. Jadi saat kita menyusun pedoman wawancara itu harus sesuai dengan teori yang akan dijelaskan oleh penelitian tersebut. Terus selanjutnya tentukan tujuan wawancara terlebih dahulu. Jadi kita sebelum menulis pedoman wawancara, kita harus memahami tujuan utama wawancara kita dan tentukan informasi yang ingin kita kumpulkan dari narasumber. Terus selanjutnya itu identifikasi tema utama berdasarkan penelitian awal dan pemahaman lapangan. Selanjutnya, buat pertanyaan terbuka. Gunakan pertanyaan terbuka untuk merangsang narasi dan refleksi responden. Dan juga hindari pertanyaan tertutup, yang mana pertanyaan tertutup itu akan meminta jawaban yang singkat. Jadi kita itu tidak akan mendapatkan informasi yang lebih luas. Terus selanjutnya yaitu urutkan pertanyaan secara logis. Saat kita membuat pedoman wawancara, kita harus menyusun pertanyaan dengan urutan yang logis, yang bertujuan untuk membangun narasi yang kohesif. Dan mulailah dengan pertanyaan yang dapat membuka pembicaraan dan kemudian berkembang ke topik yang lebih mendalam atau meluas. Dan juga gunakan bahasa yang sederhana. Pastikan pertanyaan pedoman wawancara tersebut dapat dimengerti dan dipahami oleh responden. Selanjutnya, setelah kita melakukan penyusunan pedoman wawancara tersebut, kita akan melakukan observasi, yang mana melakukan observasi ini kita akan mencocokkan antara grand teori dengan fenomena yang ingin kita teliti. Maksudnya yaitu kita akan terjun langsung ke lapangan untuk mencocokkan antara grand teori dengan fenomena yang akan kita teliti. Sebelumnya kita itu harus tentukan tujuan observasi dan fokuskan pada perilaku atau fenomena tertentu. Jadi kita itu tidak langsung melakukan observasi, kita itu harus tentukan tujuan observasi kita terlebih dahulu. Misalnya seperti sebelumnya di atas kita membahas tentang bimbingan dengan metode muhadharah untuk meningkatkan public speaking santri. Jadi kita observasi langsung ke kegiatan muhadharah untuk melihat bagaimana kegiatan muhadharah tersebut berlangsung dan juga melihat bagaimana public speaking santri yang mengikuti kegiatan muhadharah tersebut. Setelah itu kita
akan melakukan wawancara dengan ustadzah yang bertanggung jawab atas kegiatan muhadharah, atau langsung saja kita ke salah satu santri yang bertugas mengikuti kegiatan muhadharah. Lalu kita pertimbangkan durasi atau frekuensi observasi untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif. Seperti kita melakukan observasi langsung ke lapangan, kita menentukan seberapa lama kita observasi sehingga kita dapat gambaran yang komprehensif. Selanjutnya, setelah kita melakukan observasi, kita akan melakukan triangulasi. Yaitu kita akan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi seperti yang diterangkan di atas tadi, dan analisis dokumen. Terus bandingkan dan kontraskan temuan dari hasil wawancara dan observasi tersebut untuk memastikan konsistensi atau menemukan ketidaksesuaian yang dapat memberikan wawasan tambahan. Misalnya kita membandingkan teori bimbingan metode muhadharah untuk meningkatkan public speaking dengan hasil wawancara dan observasi yang kita lakukan tersebut. Nanti hasilnya kita gunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan program bimbingan metode muhadharah dalam meningkatkan public speaking. Selanjutnya yaitu nomor 5, tata cara menuangkan hasil wawancara menjadi paparan data. Paparan data mengenai hasil wawancara penyusunan teori dari grand teori yang dihubungkan dengan hasil wawancara. Apakah hasil wawancara dengan teori itu sesuai atau tidak sesuai? Penting bagi kita memaparkan hasil yang kita teliti seperti hasil wawancara dan observasi tersebut. Nanti hasil wawancara ini akan menjadi landasan yang kuat untuk mendalami peran metode muhadharah dalam meningkatkan public speaking santri. Jadi kita membandingkan teori dari grand teori tersebut dengan hasil wawancara kita, maka kita akan mendapatkan kesenjangan yang terjadi. Selanjutnya yaitu nomor 6, yaitu cara menyusun pembahasan penelitian. Hasil temuan menurut perbandingan paparan data hasil wawancara yang disajikan dengan grand teori. Jadi hasil wawancara dan observasi itu harus sesuai dengan teori yang telah kita temukan. Contohnya seperti paragraf pertama misalnya, menjelaskan teori tentang muhadharah, dan di bawah paragraf pertama tersebut menerangkan tentang hasil wawancara dengan ustadzah atau santri. Lalu kita bandingkan sesuai atau tidak. Misalnya seperti ini, paragraf pertama menjelaskan tentang bahwa peran muhadharah diadakan sebagai program santri untuk mengembangkan minat dan bakat agar santri mampu mengembangkan potensinya, seperti keterampilan berbicara di depan publik atau public speaking menjadi lebih baik lagi dan mampu membentuk karakter menjadi lebih percaya diri. Nah, paragraf pertama tersebut itu menjelaskan teori tentang muhadharah yang kita dapat dari grand teori. Terus yang di bawahnya ini adalah hasil wawancara. Nah, di bawahnya hasil penelitian ini menghasilkan bahwasannya kegiatan muhadharah tersebut sangat efektif karena mampu melatih kepercayaan diri santri sehingga meningkatkan public speaking santri, dan juga peneliti melihat adanya perkembangan public speaking santri pada santri setelah mengikuti program muhadharah ini. Nah, kita itu langsung bandingkan sesuai atau tidak sesuai paragraf pertama dengan paragraf kedua. Selanjutnya yaitu nomor 7, yaitu cara menyimpulkan hasil penelitian. Nah, di sini itu cara menyimpulkan hasil penelitian itu menarik benang hasil yang ditemukan dari semua rumusan masalah. Maksudnya yaitu kita menyimpulkan dari pembahasan rumusan masalah tersebut, yang mana tidak menambah atau mengurangi penjelasan sebelumnya. Menyimpulkan secara singkat dari hasil pembahasan rumusan masalah di atas.
Misalnya hasil dari temuan yang telah kita teliti dalam kegiatan muhadharah, metode menghafal dapat mencakup penggunaan teknik memori seperti repetisi, penggunaan catatan, dan interaksi aktif. Fasilitator dapat memberikan struktur yang jelas pada materi, mendukung diskusi interaktif, serta memberikan pengulangan yang membantu peserta dalam menghafal dan memahami konten yang lebih baik. Ini adalah hasil temuan yang mana harus dipaparkan dalam penyimpulan hasil penelitian. Terus yang terakhir, yang nomor 8, yaitu penyusunan abstrak. Penyusunan abstrak melibatkan ringkasan singkat tetapi informatif dari penelitian yang telah kita lakukan. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, misalnya judulnya tentang bimbingan dengan metode muhadharah untuk meningkatkan public speaking santri di Ponpes . Nah, yang pertama yaitu langkah-langkah pertama itu tujuan penelitian. Nah, di tujuan penelitian ini kita harus menjelaskan tentang tujuan penelitian tersebut secara singkat. Nah, misalnya seperti penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak metode muhadharah terhadap public speaking santri. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Sertakan metode penelitian yang digunakan saat penelitian kualitatif. Misalnya yaitu metode penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Seperti itu. Selanjutnya yaitu temuan utama. Identifikasi temuan utama dari penelitian tersebut. Misalnya, metode muhadharah sangat efektif dalam membantu meningkatkan public speaking santri. Terus yang keempat, hasil signifikan. Jelaskan hasil yang memiliki dampak atau signifikansi. Yang terakhir, kesimpulan. Sampaikan kesimpulan secara singkat dari penelitian. Pastikan abstrak mencakup aspek tersebut secara padat dan jelas. Hindari detail teknis yang berlebihan dan pastikan abstrak dapat memberikan gambaran keseluruhan penelitian. Terima kasih. Sekian dari penjelasan saya tentang penyusunan penelitian kualitatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.